Sebelum kita mulai sermon atau persiapan khotbah dari Kejadian 1:26 sampai 31, izinkanlah saya menyampaikan kembali 3 hal yang menjadi pegangan bagi kita pengkhotbah pada saat persiapan dan proses penyampaian khotbah. Yang pertama, Roh Kudus yang bekerja mengilhami penulisan Alkitab harus kita sambut berkarya dalam hidup kita sebagai pengkhotbah untuk mempersiapkan khotbah. Artinya, Roh Kudus tidak berhenti pada proses penulisan Alkitab saja, tetapi dalam semua usaha melakukan studi dan pewartaan isi Alkitab. Jadi marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus sejak persiapan khotbah ini. Yang kedua, tujuan kita melakukan studi Alkitab bukan supaya kita menguasai firman Tuhan, tetapi supaya firman Tuhan sungguh-sungguh memenuhi dan menguasai hidup kita. Jadi marilah kita awali dengan bertanya dan menemukan jawaban apa yang Tuhan firmankan kepada saya saat ini. Bukan apa yang akan saya katakan di khotbah nanti. Apa yang akan kita katakan dalam khotbah, biarlah itu mengalir dari apa yang kita terima dari Tuhan. Yang ketiga, khotbah haruslah menyentuh dan menggerakkan 3H, yang dalam bahasa Inggris head, heart, dan hand. Head atau kepala atau otak itu memberi pengertian dan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Heart atau hati itu menyentuh rasa, memberi sukacita, meneguhkan iman, membangkitkan semangat dalam mengikut Tuhan. Dan hand, tangan, itu menggerakkan aksi, tindakan konkret, artinya tidak saja sebagai pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Melakukan firman dengan sukacita. Sekarang marilah kita kembali ke nats khotbah yang tertulis dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-31. Kita akan lihat ayat per ayat. Kita mulai dari Kejadian 1 ayat 26. Di sini dikatakan, baiklah kita menjadikan manusia. Nah, di sini ada digunakan kata kita. Dan selama ini seringkali menimbulkan pertanyaan, siapa sesungguhnya yang bersama dengan Allah? Atau bahkan ada yang bertanya, apakah Allah lebih dari satu? Tetapi penggunaan kata kita dalam ayat 26 ini tidak mengatakan bahwa Allah lebih dari satu atau ada yang bersama Allah berbicara. Kata kita digunakan di sini untuk menyatakan kebesaran Allah, kemuliaan Allah yang harus kita jumpai dan kita sapa dengan rasa hormat, dengan semangat memuliakan namanya. Kemudian masih dalam ayat 26 ini, kita lihat bahwa penciptaan manusia itu berbeda dengan penciptaan yang lain. Dalam penciptaan yang lain, ayat-ayat sebelumnya, kita perhatikan dikatakan, maka berfirmanlah Allah, misalnya, jadilah terang, begitu saja. Tetapi kepada manusia di sini berbeda. Dan perbedaan ini haruslah kita maknai sebagai sesuatu kekhususan yang harus kita syukuri dan tentu kita harus bertanggungjawabkan. Sekarang ayat 27, dikatakan dalam ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah, yang dalam studi teologi sering kita sebut dengan istilah imago Dei, gambar Allah. Sedikitnya ada 3 hal yang bisa kita lihat dari ayat 27 ini. Yang pertama, bahwa manusia yang disebut menurut gambar Allah atau imago Dei tidak disebutkan kepada makhluk yang lain atau ciptaan lainnya, hanya kepada manusia. Yang kedua, sebagai konsekuensi nomor 1 hanya kepada manusia, maka yang namanya manusia
adalah imago Dei. Apapun ras, apapun agamanya, apapun keyakinan politiknya, perbedaan-perbedaan apapun yang ada di antara kita, yang jelas adalah, sekali lagi, yang namanya manusia itu adalah imago Dei, gambar Allah. Jadi kita berhadapan dengan manusia sebagai sesama imago Dei, sebagai sesama gambar Allah. Itu pasti ada pengaruhnya dalam kehidupan kita berinteraksi, berkomunikasi, memperlakukan sesama. Sesama sebagai imago Dei. Dan yang ketiga, laki-laki dan perempuan seperti dalam ayat 27 ini, laki-laki dan perempuan itu sama-sama gambar Allah. Nah, ini dasar kita yang paling utama, bahwa perempuan dan laki-laki itu setara. Nah, khusus mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan ini sebagai sesama gambar Allah, ini menolong kita untuk memahami dengan benar hubungan antara laki-laki dan perempuan. Sebab ada yang mengatakan perempuan itu lebih rendah dari laki-laki dengan dasar perempuan diciptakan sesudah laki-laki, perempuan diciptakan dari laki-laki, perempuan itu penggoda laki-laki. Nah, dasar ini sebenarnya adalah dasar yang dipaksakan. Yang jelas sekarang berdasarkan firman Tuhan ini, laki-laki dan perempuan adalah sama-sama gambar Allah. Jadi bukan dari gerakan feminisme kita menghargai kesetaraan, tetapi sejak penciptaan manusia yang diciptakan Allah menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan itu setara. Kodrat bisa berbeda, tetapi harkat kita sebagai manusia, sebagai gambar Allah, itu sama. Ayat 28 dikatakan di situ, Allah memberkati mereka. Baru sesudah diberkati, ada mandat, ada tugas tanggung jawab yang harus diemban oleh manusia. Jadi kita perhatikan dulu urutannya. Pertama tadi manusia itu diciptakan menurut gambar Allah, istimewa dari yang lain. Kemudian ayat 28 ini, Allah memberkati manusia. Allah memberkati manusia yang menurut gambar Allah itu. Baru sesudah ini ada tugas, ada mandat yang harus diemban oleh manusia. Jadi tidak terbalik. Kita melakukan sesuatu dulu, baru kita layak disebut sebagai gambar Allah, atau kita lakukan dulu sesuatu, baru kita diberkati. Tidak seperti itu. Urutannya sangat jelas. Manusia yang diciptakan menurut gambar Allah dan diberkati sesudah itu. Ada tugas yang diterima oleh manusia, ada mandat. Apa mandat? Apa tugas yang harus diemban oleh manusia yang adalah gambar Allah dan yang sudah diberkati? Di sini kita lihat ada dua tugas atau mandat. Yang pertama, untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Ini adalah mandat yang diberikan kepada manusia. Hanya saja perlu kita perhatikan bahwa ayat 28 ini, atau mandat beranak cucu dan memenuhi bumi ini, ada yang menggunakannya sebagai dasar menolak keluarga berencana. Tapi bagi kita, ayat 28 ini tidak bertentangan dengan program keluarga berencana. Sebab Alkitab tidak mengatakan seberapa jumlah penduduk bumi ini baru bisa disebut penuh. Nah, di sini kita perlu berhikmat. Artinya daya tampung bumi supaya semua ciptaan ini, manusia, makhluk lain, dan seluruh ciptaan bisa hidup sejahtera. Nah, kita perlu berhikmat, kita perlu berpikir, kita perlu berusaha supaya kehidupan kita di planet ini, di bumi ini, sejahtera, hidup dengan baik. Itu mandat yang pertama, beranak cucu dan memenuhi bumi. Dan mandat yang kedua adalah dengan kata taklukkan dan berkuasa. Ada dua kata Ibrani yang digunakan di sini. Yang pertama adalah kabash atau menaklukkan, dan rada atau berkuasa. Kata kabas, menaklukkan, dan rada berkuasa ini sama sekali bukan dalam rangka mengeksploitasi secara berlebihan atau memperlakukan ciptaan ini dengan kesewenang-wenangan. Tetapi harus dilihat dari keberadaan manusia sebagai gambar Allah yang sangat sentral, yang sangat penting dalam nats ini. Artinya kabas,
atau menaklukkan dan rada berkuasa itu harus sesuai dengan kehendak Allah. Sebab Allah itu memelihara, Allah itu mengasihi, Allah itu peduli. Dan kalau kita perhatikan, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, kata kuasa itu selalu untuk kebaikan seluruh ciptaan dan juga untuk memuliakan nama Tuhan. Ayat 29 dan ayat 30, di sini kita lihat bahwa Allah memberikan makanan kepada manusia, yaitu tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon-pohon yang berbuah, yang buahnya berbiji. Dan dari sini kita lihat bahwa sebenarnya manusia pertama itu adalah vegetarian, tidak memakan daging. Juga dalam ayat 30 ini, binatang dan segala yang bernyawa juga diberi makan. Nah, oleh karena itu, Allah tidak saja menciptakan manusia dan segala sesuatu, tetapi Allah juga menyediakan kebutuhan. Hanya saja, makanan ini dalam hubungannya dengan kebutuhan. Bukan kerakusan, bukan ketamakan. Dan sampai sekarang pun kita harus berpegang pada kebenaran bahwa makanan itu haruslah untuk kebaikan, bukan menjadi beban, apalagi menjadi penyakit. Nah, itu yang Tuhan sediakan bagi manusia dan seluruh ciptanya. Artinya Allah memberikan kehidupan, kebutuhan bagi setiap makhluk. Karena itu kalau kita sekarang hari ini berhadapan dengan makanan, satu hal yang sangat penting kita pegang teguh, bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah yang menyediakan kebutuhan kita. Itu sebabnya makanan itu dalam kekristenan itu punya nilai tersendiri. Karena melalui makanan inilah Tuhan membaharui kehidupan secara jasmani dan mengingatkan kita bahwa Tuhan menyediakan kebutuhan kehidupan. Yang terakhir ayat 31, di sini dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Istilah yang digunakan adalah sungguh amat baik. Sebelumnya setiap kali penciptaan dikatakan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tahapan-tahapan penciptaan itu. Tetapi dalam ayat 31 ini sesudah seluruhnya diciptakan dan manusia gambar Allah dan yang diberkati itu diciptakan. Dikatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ciptaan yang sungguh amat baik itu datang dari Allah yang maha baik. Dalam kaitan ini tugas kita lah untuk tetap memelihara ciptaan Allah itu untuk tetap sungguh amat baik. C.S. Song, seorang teolog Asia, mengikut sertakan dasar Alkitabiah misi dari Kejadian 1 ini. Artinya, kalau Allah melihat ciptaannya sungguh amat baik, maka tugas kita merawat ciptaan itu sendiri untuk tetap sungguh amat baik. Kita harus menghentikan perusakan bumi ini, mengurangi sampah, menerapkan pola hidup sederhana. Itulah salah satu ciri tanda orang yang menghormati Allah Sang Pencipta. Akhirnya, Bapak Ibu yang saya kasihi, sesudah ini semua kita lihat, saya ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, tidak perlu kita mencari-cari di manakah bumi yang Allah ciptakan itu dahulu kala. Sebab kita sedang berada di bumi ciptaan Allah yang disebut dalam Kejadian 1 ini. Kita adalah keturunan Adam dan Hawa yang diciptakan menurut gambar Allah. Dan kita adalah gambar Allah juga. Kita tunjukkanlah bahwa kita berbeda dengan ciptaan yang lain. Karena kita diberi kemampuan untuk mengasihi, untuk peduli, berempati, berbudaya. Berbeda dengan ciptaan yang lain. Dan yang kedua, hampir 20 tahun Christian Conference of Asia atau CCA sudah merekomendasikan kepada seluruh gereja-gereja anggota untuk merayakan Minggu Ekologi pada salah satu minggu di bulan Juni. Kalau tidak salah, belum ada gereja kita yang menjadwalkan satu minggu khusus di bulan Juni
sebagai Minggu Ekologi. Sambil menunggu gereja-gereja kita menetapkan 1 Minggu Ekologi di bulan Juni mungkin tahun depan, tapi kita bersyukur firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita dari Kejadian 1 ini mengingatkan kita bahwa kita ditempatkan Tuhan di bumi ini, diciptakan menurut gambarnya, dan kita bergerak, berkarya, bekerja di bumi ini sebagai orang-orang yang adalah gambar Allah. Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam mempersiapkan khotbah. Kiranya khotbah yang akan kita sampaikan nanti sungguh-sungguh boleh meneguhkan iman, membangun persekutuan kita dengan sesama umat, terutama membangun persekutuan kita dengan Tuhan pencipta kita. Amin.